Halo, hari ini kita mau telusuri bareng nih soal menabung. Buat Anda yang mungkin dari dulu pegang prinsip hemat pangkal kaya, wah ini bisa jadi perspektif baru. Kita akan lihat kenapa sih kok cuma nabung aja sekarang ini kayaknya kurang nendang buat jaga nilai uang kita. Ada inflasi kan? Nah terus kenapa investasi jadi makin relevan? Oke, siap ya kita bedah? Iya, ini topik penting banget ya. Apalagi lihat kondisi ekonomi sekarang, yang ya gitu deh naik turun. Paham gimana cara lindungi dan kembangin aset itu krusial buat keamanan finansial jangka panjang Anda nanti. Pasti pada inget kan nasihat orang tua dulu, nabung dari kecil, di celengan ayam atau buku tabungan. Itu bagus sih sebagai dasar. Ada contoh bagus nih. Bukan bagus sih, tapi bikin melek. Harga Pertalite. Ingat gak tahun 2013? Masih sekitar Rp4.500 per liter. Coba bandingin sama 2023, udah 10.000. Lebih dari 2 kali lipat loh. Ini kan bukti nyata ya, gimana daya beli uang kita, katakanlah 100.000, itu beda banget rasanya sekarang dibanding 10 tahun lalu, kalau cuma didiemin aja. Betul sekali. Itu dia yang namanya inflasi, kenaikan harga barang jasa yang terus-terusan, tapi pelan-pelan makan nilai uang kita. Bunga tabungan di bank itu rata-rata ya paling cuma 0,5% sampai 1,5% setahun. Kecil banget kan? Nah, bandingkan sama inflasi di Indonesia. Rata-rata seringsinya di 3% sampai 4%, kadang malah bisa lebih tinggi lagi. Jadi secara angka di buku tabungan nambah dikit sih, tapi kemampuan uang itu buat beli barang, nah itu malah turun. Ini dia masalahnya kalau kita cuma ngandelin nabung. Nah, kalau nabung aja kalah cepet sama inflasi, terus gimana dong? Apa solusinya? Jadi bukan cuma nyimpen, tapi bikin uang kita itu kerja istilahnya, biar ngasilin lebih banyak. Ada beberapa instrumen, misalnya reksadana. Ini katanya cocok buat pemula, soalnya ada manajer investasi profesional yang lola, jadi kita nggak usah pusing milih-milih sendiri. Terus ada saham. Nah ini potensi untungnya tinggi, tapi ya gitu, risikonya juga sebanding. Mesti hati-hati. Iya, high risk, high return ya. Betul. Terus ada obligasi atau surat utang. Ini biasanya ngasih bunga rutin, risikonya umumnya lebih rendah dari saham. Ada juga emas. Ini sering jadi pegangan kalau ekonomi lagi nggak pasti. Terakhir, properti. Kayak tanah atau rumah gitu, yang nilainya bisa naik. Coba bayangin, kalau Anda rutin ya, invest 1 juta aja tiap bulan. Selama 20 tahun, terus anggaplah dapat return rata-rata 10% setahun. Ini angka yang cukup realistis lah buat portofolio yang bagus. Hasilnya itu bisa jadi lebih dari 600 juta. Coba bandingin kalau jumlah yang sama cuma ditabung biasa, bunga 1%. Jauh banget bedanya kan? Wow, 600 juta lebih ya? Dari 1 juta sebulan? Beneran kerasa bedanya? Iya, itu kekuatan waktu sama yang namanya compounding interest atau bunga berbunga. Jadi untung dari investasi kita itu ngasilin untung lagi. Uang kita beneran kerja keras. Nah, tapi ini nih, dengar kata investasi, apalagi saham gitu, banyak yang langsung mikir, wah risiko tinggi nih, atau malah jangan-jangan kayak judi. Pertanyaan bagus. Ditekankan kalau resiko di investasi itu beneran ada. Tapi beda sama judi. Investasi itu resikonya bisa dikelola. Gimana caranya? Pertama, diversifikasi. Itu loh, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Sebarin investasi ke beberapa jenis aset. Sebagian saham, sebagian obligasi, reksadana gitu. Biar kalau satu turun, yang lain mungkin masih aman. Oke, disebar ya. Terus? Kedua, ada strategi namanya dollar cost averaging, DCA. Artinya, kita investasi rutin aja, jumlahnya sama. Misalnya 1 juta tiap bulan tadi. Nggak usah pusing harga lagi naik atau turun. Malah kalau harga turun, kita dapat unit lebih banyak kan? Kalau harga naik, dapatnya lebih sedikit. Nanti harga beli rata-ratanya jadi bagus dalam jangka panjang. Oh, jadi ada caranya ya buat ngurangin resikonya? Nggak asal masuk gitu aja? Kita kegerus terus, resiko nggak punya dana pensiun cukup, resiko tergantung sama orang lain pas tua nanti. Itu semua bisa kejadian kalau cuma nabung doang. Iya juga ya, bener juga. Jadi buat Anda yang mulai tertarik nih, pertama tentuin dulu tujuan finansialnya apa. Buat pensiun, pendidikan anak, DP rumah. Kedua, kenali diri sendiri. Anda tipe yang berani ambil resiko atau yang lebih cari aman. Ini nentuin pilihan instrumennya nanti. Ketiga, baru deh pilih instrumen yang pas. Keempat, ini penting, pastiin investasi lewat platform atau lembaga yang legal, yang diawasi OJK atau terdaftar di BEI.
Jangan sampai ketipu investasi bodong. Oke, catat. Nah, terakhir, yang paling penting, mulai aja dulu. Nggak harus langsung gede kok. Yang penting itu konsisten. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Tapi ini bukit yang bisa numbuh terus. Oke, jadi kesimpulan dari penelusuran kita, nabung itu bagus, penting sebagai fondasi. Tapi, kayaknya nggak cukup kalau mau bangun masa depan finansial yang kuat, apalagi ngelawan inflasi. Investasi jadi langkah berikutnya yang perlu kita pikirin serius. Jadi, apa artinya ini buat Anda? Mungkin kita bisa tutup pakai kutipan dari Warren Buffett, investor legendaris itu. Kalau Anda nggak nemu cara ngasilin uang pas lagi tidur, Anda bakal kerja seumur hidup. Kalimatnya dalam juga ya. Mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda. Bawa pulang. Gimana caranya biar aset Anda mulai kerja lebih keras buat Anda. Ngasilin passive income, bahkan pas Anda lagi nggak kerja aktif. Mungkin itu awal dari kebebasan finansial yang sesungguhnya.